Anugerahmu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Salibmu pulihkanku, Kuasa salib, kuasa salibmu pulihkanku.
Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila
Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah bersama-sama. Mari saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti atau biskuit, air atau anggur di rumah kita masing-masing dan mari kita masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah." Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kami boleh melakukan perjamuan kudus yang mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Mengingatkan kami betapa baiknya Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan memberikan kemerdekaan kemenangan kepada kami, sehingga kami memiliki hidup yang kekal, hidup yang istimewa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk terus hidup setia dan selalu mengingat akan setiap pengorbanan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan seperti biasa, karena ibadahnya masih bersifat online, maka kita akan mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Nanti tiba saatnya onsite, maka kita akan membawa semua persembahan yang telah kita kumpulkan ke rumah Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami siapkan, yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan ini sehingga dapat dipakai untuk semakin memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mengelolanya sehingga dapat mengelolanya dengan baik, dan biarlah semua untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha setiap jemaat-Mu, dan Tuhan terus menolong dalam menjalani hari-hari yang ada bersama dengan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih berikan kita hak istimewa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita dengan sikap hormat dan sopan kepada Tuhan, kita duduk tenang beribadah kepada Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesekian kalinya ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Doa kami, Tuhan menolong kami mengerti apa isi firman-Mu. Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami supaya kami hidup lebih baik. Kami boleh introspeksi diri sehingga memberikan hidup semakin berkenan kepada Tuhan selagi Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan, masa bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, hati kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tajuk firman Tuhan hari ini yaitu Nilah setitik merusak susu sebelanga. Ini merupakan peribahasa atau idiom dalam bahasa Indonesia
yang artinya satu kesalahan dapat merusak begitu banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Atau satu dosa dapat merusak atau berdampak bagi setiap kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Nah, teks yang akan kita baca hari ini terdapat di dalam Yosua pasal 7 ayat 1 dan juga Yosua pasal 7 ayat 25. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Yosua pasal 7 ayat 1, dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ayat yang ke-25. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nila setitik merusak susu sebelanga. Nila berasal dari sebuah tanaman di mana dapat membuat warna, dapat menjadi warna tanaman itu. Sehingga ketika setetes pewarna itu akan diteteskan ke dalam sebelanga susu, maka susu itu akan berubah warna sesuai dengan warna tanaman itu, biasanya biru keungu-unguan. Nah, inilah yang dipakai bahwa nila setitik merusak susu sebelanga. Apa maksudnya dalam bagian firman Tuhan ini? Mari kita renungkan bersama-sama. Dalam teks yang kita baca hari ini, itu menggambarkan, mengisahkan perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kemudian dalam perjalanan itu, mereka bertemu dengan kota Yeriko. Kota di mana mereka akan melewatinya ketika masuk tanah Kanaan. Dan tentu saja mereka tidak bisa sembarang melewati kota itu. Maka terjadilah peperangan di antara mereka. Bangsa Israel menyerang kota Yeriko yang begitu kokoh, yang dibentengi oleh tembok Yeriko yang begitu kuat dan megah. Tetapi karena Tuhan bersama dengan mereka, maka dengan mudah mereka menyerang, mereka merobohkan tembok Yeriko dan mereka berhasil melewati kota itu. Dan jauh sebelumnya, di dalam pasal 6 ayat 18, Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel supaya tidak mengambil satupun barang dari hasil penyerangan kota Yeriko itu. Karena barang-barang itu akan dijadikan perbendaharaan di rumah Tuhan dan yang lainnya akan dibakar. Jadi mereka harus menjaga kekudusan hidup, tidak boleh mengambil satu barang pun dari barang-barang perbendaharaan itu. Ada emas, perak, dan semua yang didapatkan dari hasil penyerangan kota Yeriko. Tetapi Bapak Ibu, dari pasukan itu ada seorang pasukan yang bernama Akan. Akan ini dari keturunan suku Yehuda.
diam-diam akan mengambil barang yang sudah dikhususkan untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Apa yang akan ambil? Akan mengambil jubah yang indah, akan mengambil 200 sikal perak, dan akan bin Zera ini mengambil 50 sikal emas. Jadi ada 3 benda yang dicuri oleh Akan. Nah, Bapak Ibu, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Akan. Tidak ada yang lihat, seorang pun pasukan, pemimpin, tidak ada yang tahu jikalau Akan telah mengambil barang-barang yang tidak boleh diambil. Akan merasa tenang, akan merasa aman. Sepertinya tidak ada yang melihat. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Ada di dalam Amsal pasal 15 ayat 3. Dan Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Sehebat-hebatnya Akan menyembunyikan apa yang dia lakukan akan ketahuan. Maka pada suatu waktu ketika mereka sudah berhasil menyerang kota Yeriko, kota yang megah itu mereka dapat kalahkan. Kali ini mereka disuruh oleh Yosua untuk menyerang sebuah kota kecil yang namanya kota Ai. Kota ini berpenduduk sangat sedikit, sehingga pasukan yang disuruh mengintai kota Ai berkata, tidak perlu kita datang banyak kepada kota Ai. Cukup 2.000 atau 3.000 pasukan saja yang diutus karena mereka sangat sedikit. Lalu dengan percaya diri, pasukan Israel datang menyerang kota Ai atau bangsa Ai. Apa yang terjadi? Mereka kalah lari tunggang langgang karena mereka dikalahkan oleh bangsa Ai yang sangat sedikit itu. Pasukan Israel 36 orang mati terbunuh oleh bangsa Ai. Dan kalah bangsa Israel mengalami kekalahan yang besar dari penduduk yang sangat kecil. Apa penyebabnya? Setelah itu Tuhan memberitahu kepada Yosua bahwa di antara pasukan Israel ini ada seorang yang sudah tidak jujur, yang telah mencuri benda-benda yang dikhususkan di rumah Tuhan. Maka Yosua menyelidiki dan ditemukanlah si Akan ini orang yang telah mencuri barang-barang itu. Setelah diketahui, maka Akan akhirnya mengaku. Dalam Yosua pasal 7 ayat 20, lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Jadi akhirnya Akan mengaku, dan ternyata dia menyembunyikan barang-barang itu di dalam kemahnya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya Akan dan keluarganya dan ternak kambing dombanya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, dan semua yang dimiliki oleh Akan, akhirnya dia dibawa ke lembah Akor, dia dilempari dengan batu, dan kemudian dia dibakar. Sungguh tragis nasib daripada Akan. Akan harus mengalami
akibat dari perbuatannya. Bukan hanya Akan yang mengalami, tapi juga seluruh isi keluarganya mengalami dampak perbuatan daripada Akan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan dari peristiwa ini? Yang pertama adalah sedalam-dalamnya kita menyembunyikan satu kesalahan, sehebat-hebatnya kita menutupi kesalahan kita, pasti cepat atau lambat akan dibukakan oleh Tuhan. Tidak ada yang dapat disembunyikan di mata Tuhan. Sedalam-dalamnya kita bersembunyi, ke ujung-ujung manapun kita bersembunyi, secanggih-canggihnya kita menutupinya, akan ketahuan juga. Yang keduanya, kita harus ingat, dampak dari perbuatan itu bukan hanya kita yang akan menerimanya, tetapi anak cucu kita, keluarga kita, orang terdekat kita, sanak saudara kita, usaha kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, semua yang kita lakukan akan terkena imbas atau akibat dari semua perbuatan kita. Bukan hanya sekarang, mungkin belum sekarang kita menerima akibat. Bisa besok, bisa lusa, bisa setahun kemudian, bisa kepada kita langsung, bisa kepada anak kita, cucu kita, keluarga besar kita. Karena kita harus ingat, apa yang kita tabur, pasti kita akan menuainya. Jadi kita harus mengingat itu. Kita harus mencamkan itu. Tetapi ada berita gembiranya. Berita gembiranya adalah Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu selalu terbuka untuk kita ketika kita mau datang kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada kesalahan, ada pelanggaran yang sedang kita sembunyikan, ada sesuatu yang kita tidak terbuka di hadapan Tuhan, bertobatlah. Akuilah di hadapan Tuhan, terbukalah di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menghargai pengakuan kita. Dia akan menyambut kita, Dia akan mengampuni kita, Dia akan memulihkan kita, dan Dia akan mengangkat kita kembali. Kuncinya hanya ada pada kita. Kita mau datang atau tidak. Yang pasti Tuhan selalu terbuka untuk kita. Kita masih ingat kisah anak yang hilang? Ketika anak bungsu yang hilang pergi jauh menghambur-hamburkan uang warisan yang dia telah dapatkan. Tetapi ketika dia kembali, bapaknya menerima dengan senang hati. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, dan kita datang menyesali semua kesalahan kita. Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Dan di Amsal pasal 28 ayat 13, siapa yang mengakui pelanggarannya akan disayangi, tetapi siapa yang menutupi pelanggarannya tidak akan beruntung. Jadi, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu belum terlambat. Masih ada kesempatan. Selama kita masih hidup, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat.
Jangan sampai kita kebal, kita keras, kita tidak mau mendengar suara Tuhan hari ini. Kita tidak mau mendengar firman Tuhan berkata kepada kita. Dan kita keraskan hati. Dan kita menerima hukumannya. Kita berharap kita belum sampai menerima hukuman. Tapi kita telah bertobat. Kita telah menyesal. Kita telah mengakui. Dan kita memperbaikinya. Dan Tuhan memulihkan kita. Jikalau Tuhan sudah memulihkan kita, kita sudah datang dengan hancur hati di hadapan Tuhan, menyadari semua kegagalan kita. Yakinlah, Tuhan akan pulihkan kita. Tidak mungkin Tuhan memberikan kita batu ketika kita minta roti. Tuhan akan pulihkan dan kembali memberikan kelegaan, kembali memberikan ketenangan, kembali memberikan kedamaian kepada masing-masing kita. Dan jikalau kita tetap menutupnya, tetap menyimpannya, dan tidak mau mengakuinya, bukan hanya kita yang akan kena akibat. Usaha kita akan hancur. Kalau kita hamba Tuhan, pelayanan kita akan hancur. Kalau kita bisnismen, hubungan relasi dengan rekan-rekan teman bisnis akan hancur. Bisnis kita akan hancur. Kalau kita seorang bapak, ibu, rumah tangga akan hancur berantakan. Anak-anak akan mengalami kekacauan. Untuk itu, jangan berlama-lama. Tangan Tuhan tetap terbuka. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni kita. Tidak seorang pun di antara kita yang suci dan kudus. Saya pun orang berdosa. Dan firman Tuhan hari ini telah mengingatkan dan mengoreksi saya. Saya harus minta ampun di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak mencuri seperti Akan. Tapi mungkin kita dalam pelayanan tidak benar-benar bertanggung jawab. Itu juga adalah dosa. Mungkin kita mencuri waktunya Tuhan. Itu juga dosa. Seharusnya ibadah jam 9. Tapi kita datang ibadah jam 10. Mungkin kita juga tidak mencuri seperti Akan, tapi kita mengecewakan keluarga kita. Kita membuat mereka kehilangan pegangan karena kita mengabaikan mereka. Kita mengabaikan anak-anak kita karena kita egois, kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Atau mungkin ada hal-hal yang kita tidak jujur kepada pasangan kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Mari kita bertobat. Mari kita mengakui, mari kita menyesali supaya Tuhan pulihkan dan Tuhan kembali memberkati kita. Marilah kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Kembali lagi datang kepada Tuhan. Kita harus sadar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menolong kita, yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat memberkati kita, kecuali Tuhan. Hanya Dialah kita datang memohon pertolongan. Hanya kepada Dialah kita berserah. Hanya kepada Dialah kita andalkan. Hanya kepada Dialah yang dapat memulihkan segalanya. Untuk itu, jangan berlama-lama. Jikalau Tuhan sudah berbicara di hati kita, mari kita bersama-sama datang, mengakui, menyesali, minta ampun, dan memperbaiki hidup kita. Tuhan masih beri kesempatan. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, dan Tuhan
tetap mencari kita, menunggu kita untuk datang kepadanya. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Nila setitik merusak susu sebelanga, tetapi sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, akan putih seperti salju, jikalau kita mengakui dan kita mau datang kepada Bapa yang Maha Pengampun. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur lewat peristiwa Akan yang telah mencuri barang-barang perbendaharaan di rumah Tuhan, yang akibatnya akan mengalami akibat dilempari batu, bahkan dibakar. Bukan hanya dirinya tapi juga seluruh keluarganya dan seluruh harta benda miliknya. Kini Tuhan menyadarkan kami, ampuni kami Tuhan kalau ada dosa yang kami sembunyikan. Dosa apapun itu, sekecil apapun itu, Tuhan Maha tahu. Bahkan sebelum kami pikirkan kejahatan, sebelum kami rancangkan kejahatan, Tuhan sudah tahu apa yang ingin kami lakukan. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk menyembunyikannya. Karena cepat atau lambat, kami akan menuai semua akibatnya. Untuk itu Tuhan, mari Engkau ketuk hati kami. Mari Engkau menyadarkan kami, supaya kami mengakui setiap kesalahan yang telah kami lakukan. Supaya kami minta ampun di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan mengampuni. Dan Tuhan akan memulihkan. Dan Tuhan akan kembali memberkati hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Siapapun kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Tuhanlah yang berbicara di hati kami yang paling dalam. Dan kami mau dengan rela hati mohon pengampunan daripada Tuhan, mengakui dan dipulihkan oleh Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus menolong, usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan, rencana-rencana kami diberkati Tuhan, semua program kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sungguh bangga karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi akan tetap mengasihi kami dan memberikan pengampunan itu kepada kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Berkati kami semuanya, kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera dari Allah, menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.